Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aryani. Saya dari kelas MA23C03 Keuangan dengan NIM 112310189. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan sektor publik dengan manajemen keuangan sektor swasta. Pertama, kita masuk pada pembahasan manajemen keuangan sektor publik. Manajemen keuangan sektor publik adalah proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat atau yang biasa disebut public funds. Tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan keuntungan seperti perusahaan, tetapi untuk mencapai kesejahteraan umum melalui pelayanan publik. Pada sektor publik, keuangan harus dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan mengikuti aturan hukum. Hal ini karena dana yang digunakan adalah milik rakyat, sehingga pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Lalu tujuan manajemen keuangan sektor publik mencakup beberapa hal penting, yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Yang kedua, mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan tepat sasaran, sehingga program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, mencapai akuntabilitas dan transparansi, di mana setiap penggunaan dana harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, mengalokasikan sumber daya secara efisien, karena dana publik memiliki keterbatasan, sehingga pemanfaatannya harus diprioritaskan dan hemat. Lalu, menjaga stabilitas keuangan negara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir, mencegah penyalahgunaan anggaran, termasuk korupsi dan pemborosan melalui sistem pengawasan dan audit. Terus selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan sektor publik. Pertama ada perencanaan anggaran yang menetapkan prioritas pembangunan dan kebutuhan anggaran. Lalu ada penganggaran atau budgeting, yaitu dengan menyusun APBN dan APBD dan menetapkan alokasi dana. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan anggaran, yaitu menggunakan anggaran untuk menjalankan program pemerintah. Lalu yang keempat, pengendalian dan pengawasan, yaitu mengawasi agar anggaran digunakan sesuai ketentuan. Lalu yang kelima, pelaporan dan akuntansi, yaitu dengan menyusun laporan keuangan seperti LKPP atau LKPD. Lalu yang keenam ada audit keuangan, yaitu memeriksa keakuratan laporan oleh lembaga seperti BPK dan inspektorat. Lalu selanjutnya ada sumber pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah terdiri dari 4 kategori utama, yaitu yang pertama ada pendapatan pajak, contohnya seperti PPh, PPN, PBB, biaya masuk atau biaya keluar, dan pajak daerah. Lalu yang kedua ada pendapatan non-pajak atau PNBP, contohnya seperti royalti migas, dividen BUMN, dan layanan administrasi negara. Lalu yang ketiga ada hibah, contohnya dari negara lain atau lembaga internasional. Lalu yang keempat ada pinjaman pemerintah, contohnya seperti dari lembaga internasional atau obligasi negara. Lalu selanjutnya ada belanja pemerintah. Belanja pemerintah dibagi menjadi 5. Yang pertama ada belanja operasional, contohnya seperti menggaji ASN dan operasional kantor. Lalu yang kedua ada belanja modal, contohnya seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Lalu yang ketiga ada belanja sosial seperti bantuan sosial atau subsidi. Lalu yang keempat transfer ke daerah atau desa, contohnya seperti DAU, DAK, atau dana desa. Lalu yang kelima ada pembayaran hutang. Lalu selanjutnya ada siklus keuangan publik. Siklusnya itu biasanya ada tahapannya, contohnya seperti yang pertama ada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan dan pelaporan, serta audit. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai manajemen keuangan sektor swasta. Manajemen keuangan sektor swasta adalah proses mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu mencari keuntungan atau profit, meningkatkan nilai perusahaan, serta menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Berbeda dengan sektor publik, sektor swasta menghadapi persaingan pasar dan harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan fleksibel. Karakteristik sektor swasta yang pertama berorientasi pada profit, sumber dana bersifat kompetitif, bertanggung jawab kepada pemilik dan investor, anggaran yang bersifat fleksibel, sangat dipengaruhi kondisi pasar dan kompetisi, efisiensi menjadi kunci, serta rentan terhadap risiko ekonomi dan pasar.
Lalu ada tujuan manajemen keuangan swasta, yang pertama itu memaksimalkan laba, yang kedua meningkatkan nilai perusahaan, yang ketiga menjamin kelangsungan usaha, yang keempat menjaga likuiditas perusahaan, yang kelima mengoptimalkan struktur modal, lalu yang terakhir ada mengelola resiko finansial. Lalu di sini ada fungsi manajemen keuangan swasta. Yang pertama mengambil keputusan investasi, lalu yang kedua menentukan sumber pendanaan terbaik, lalu yang ketiga mengelola arus kas dan modal kerja, lalu yang keempat menyusun anggaran dan rencana keuangan, lalu yang kelima melakukan pengawasan keuangan, dan yang terakhir membuat laporan dan analisis keuangan. Lalu selanjutnya ada sumber pendanaan pada sektor swasta, contohnya seperti modal sendiri atau equity, lalu ada laba ditahan, ada pinjaman bank, obligasi perusahaan, leasing, investor atau venture capital, dan penjualan aset. Lalu ada tantangan dan risiko keuangan dalam sektor swasta. Yang pertama ada risiko pasar atau market risk. Risiko akibat fluktuasi kondisi pasar yang mempengaruhi harga jual, permintaan, dan daya saing. Lalu yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu risiko ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek karena kekurangnya kas. Lalu yang ketiga ada risiko kredit, yaitu risiko kerugian akibat pelanggan atau mitra bisnis gagal membayar hutang, terutama pada perusahaan dengan sistem kredit. Lalu yang keempat ada risiko operasional, yaitu risiko akibat kegagalan proses internal, sistem, atau human error. Lalu yang kelima ada risiko suku bunga, yaitu perubahan suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman perusahaan. Jika suku bunga naik, beban bunga hutang meningkat dan profit menurun. Lalu yang keenam ada risiko nilai tukar atau exchange rate risk, yaitu terjadi pada perusahaan yang bertransaksi internasional. Contohnya seperti kurs dolar naik, biaya impor akan meningkat dan margin turun. Lalu yang ketujuh ada risiko regulasi dan kebijakan pemerintah, yaitu perubahan kebijakan pajak, tarif impor, upah minimum, atau standar industri dapat mempengaruhi biaya dan operasi. Contohnya kenaikan PPN atau inflasi suku bunga berdampak pada harga produk dan daya beli. Lalu yang kedelapan ada resiko teknologi, yaitu kegagalan teknologi atau ketidakmampuan mengikuti perkembangan digital bisa menghambat bisnis. Lalu yang kesembilan ada resiko reputasi, isu negatif publik dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan investor. Lalu yang ke-10 ada resiko strategis, yaitu resiko akibat keputusan bisnis yang salah atau strategi yang tidak tepat. Contohnya ekspansi tanpa riset kan menjadi biaya besar, lalu tidak menghasilkan ROI. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan keuangan sektor publik dengan keuangan sektor swasta. Yang pertama itu tujuan utamanya, kalau sektor publik itu pelayanan masyarakat dan kesejahteraan publik, sedangkan kalau sektor swasta memaksimalkan laba dan nilai perusahaan. Kalau dalam aspek orientasinya, sektor publik itu kesejahteraan sosial, pemerataan, stabilitas fiskal, sedangkan sektor swasta itu untuk profit, efisiensi, dan pertumbuhan bisnis. Kalau dilihat dari sumber pendanaannya, kalau sektor publik itu pajak, PNBP, hibah, pinjaman, dan obligasi pemerintah, sedangkan kalau sektor swasta itu dari pemodal pemilik, saham, obligasi perusahaan, kredit bank, dan investor. Kalau dalam aspek penyusunan anggaran, kalau sektor publik itu melalui proses politik, APBN atau APBD, prosedural, dan birokratis, sedangkan kalau sektor swasta itu disusun manajemen, fleksibel, dan responsif terhadap pasar. Lalu dari aspek akuntabilitasnya, kalau sektor publik itu ke masyarakat, DPRD atau DPR, BPK, dan publik. Sedangkan kalau sektor swasta itu ke pemegang saham, investor, dan auditor. Lalu dari aspek standar pelaporan, kalau sektor publik itu ke SAP atau standar akuntansi pemerintah dan aturan negara, sedangkan kalau sektor swasta itu dari PSAK atau IFRS, standar pasar, dan profesional. Lalu dari aspek evaluasi kerjanya,
Kalau sektor publik itu kualitas layanan publik, pemerataan, efisiensi program, sedangkan kalau sektor swasta itu profitabilitas, ROI, pertumbuhan penjualan, dan nilai pasar. Kalau dari aspek risiko keuangannya, kalau sektor publik itu ada resiko politik, kebijakan fiskal, defisit, dan korupsi. Sedangkan kalau sektor swastanya ada resiko pasar, persaingan, gagal investasi, dan kebangkrutan. Kalau dari aspek fleksibilitas anggaran, kalau sektor publik itu terbatas dan terikat regulasi ketat, sedangkan kalau sektor swasta itu tinggi, bisa cepat berubah sesuai strategi. Dari aspek kontrol dan pengawasan, kalau sektor publik itu sangat ketat oleh negara dan publik, sedangkan kalau sektor swasta tata kelola internal, investor, market disiplin. Kalau dari aspek faktor pendorong, kalau sektor publik itu kebijakan pemerintah dan kebutuhan publik, sedangkan kalau sektor swasta kondisi pasar, persaingan, dan inovasi. Kalau dari aspek pengukuran kesuksesan, kalau eh, sektor publik itu kepuasan publik dan mencapai program, sedangkan kalau sektor swasta itu profit, pertumbuhan, dan nilai saham. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.